Selamat datang di channel Pak Guru Eko. Hari ini, kita akan membahas tentang salah satu kerajaan terbesar di dunia kuno yang mengalami kemunduran dan keruntuhan yang dramatis. Dari kejayaan di bawah pimpinan Kores dan Darius, hingga serangan tak terduga dari Alexander Agung, kita akan menelusuri kisah runtuhnya kerajaan Persia. Saksikan video ini hingga akhir untuk mengetahui bagaimana kerajaan yang perkasa ini jatuh dan meninggalkan warisan yang abadi. Dan begitulah kisah runtuhnya kerajaan Persia, sebuah kerajaan yang pernah berjaya dan menguasai wilayah luas, namun akhirnya jatuh di tangan Alexander Agung. Meskipun kerajaan ini runtuh, warisan budaya dan arsitektur yang mereka tinggalkan masih dapat kita lihat hingga hari ini. Bayangkan ini, seorang lelaki dari padang pasir, tanpa mahkota, tanpa bala tentara, tanpa istana. Tapi ia menulis surat kepada kaisar superpower dunia. Bukan surat permohonan, tapi seruan agar tunduk kepada Allah. Satu surat dikirim ke Romawi. Satu surat ke Mesir. Dan satu lagi, ke Kisra, Raja Persia. Untuk mengajak semua raja, beriman kepada Allah dan meninggalkan semua sesembahan syirik. Apa respons mereka? Heraklius, Kaisar Romawi, sempat goyah, berpikir, lalu menolak secara halus. Tapi Kisra Persia? Ia sobek surat Nabi itu dengan tangannya sendiri, dan saat berita itu sampai ke Rasulullah, beliau tidak membalas dengan pedang. Beliau hanya berkata, semoga Allah merobek kerajaannya sebagaimana dia merobek suratku. Sepatah kalimat. Satu doa. Tapi sejarah dunia berubah. Bangunan klasik dua nubuat langit mulai terwujud. Tak butuh waktu lama. Setahun setelah peristiwa itu, Kisra dibunuh oleh putranya sendiri. Dan sejak hari itu, Persia memasuki masa kejatuhan yang memalukan. Lebih dari 10 raja berganti hanya dalam 4 tahun. Sebagian hanya berkuasa beberapa minggu. Kekuasaan berubah menjadi rebutan dan kehancuran. Angin topan periode raja bergilir Persia, 628-632 M. Setelah Kisra II dibunuh oleh putranya sendiri, Kafad II Shiruyah, Persia masuk masa krisis politik akut. Berikut raja-raja yang berganti secara cepat, daftar raja bergilir Sasanid, secara umum 12 orang satu. Kafad II, Shiruyah, membunuh ayahnya Kisra II, memerintah 8 bulan. 2 Ardashir 3 anak kecil, memerintah 1 tahun. 3 Syahbaras, jenderal yang memberontak, memerintah 40 hari. 4 Boran, putri Kisra II, memerintah 1 tahun. 5 Hosrau 3, palsu, pengklaim, sebentar, hampir tak dianggap. 6 Azarmidov, putri Kisra II, memerintah singkat. 7 Hormizd enam hanya sebentar. 8 Farrokh Hormizd, penguasa militer, diklaim sebagai raja bayangan. 9 Rustam Farrokhzad, penguasa militer, bukan raja tapi mengendalikan negara. 10 Yazdajir III cucu Kisra II, naik tahta di usia muda, 8 tahun, raja terakhir Persia. Total, 12 tokoh naik turun tahta dalam 4 tahun. Pakupin inilah sebabnya disebut Raja Bergilir, karena tahta Kekaisaran Sasanid berpindah tangan terlalu cepat dan tak stabil, mempercepat keruntuhan Persia di hadapan kekuatan baru, Islam. Istana megah Persia yang berdiri ribuan tahun mulai retak dari dalam. Dan ketika Rasulullah wafat, para sahabat tahu, janji itu tinggal soal waktu. Pedang menyilang 2 perang Qadisiyah, tumbangnya singgasana. Di masa Khalifah Umar, pasukan Islam mulai bergerak. Perang Qadisiyah, 636 M Panglima Persia, Rustam Farrokhzad, tewas. Tentara Persia dikalahkan telak. Penaklukan Madain, 637 M ibu kota Persia jatuh ke tangan pasukan muslimin. Istana Putih, simbol kemegahan Persia, ditinggalkan para bangsawan. Perang Nihawan, 642 M disebut Fatu al-Futuh, pembuka semua kemenangan. Yazdajir III, raja terakhir Persia, dibunuh saat bersembunyi di Merv pada 651 M. Dengan itu, Persia tamat. Tidak bangkit lagi. Tidak pernah kembali jadi kekaisaran. Piala gelang Kisra di tangan Surakah, janji yang terbukti. Masih ingat Surakah bin Malik? Yang dulu mengejar Rasulullah saat hijrah? Saat kudanya terperosok berulang kali, Rasulullah berkata, bagaimana jika engkau kelak memakai gelang-gelang Kisra? Surakah bingung. Masa itu Rasulullah bahkan belum masuk Madinah. Tapi dia menyimpan janji itu. Puluhan tahun kemudian, setelah Persia jatuh dan harta Kisra dibawa ke Madinah,
Umar memanggil Surakah dan memakaikan gelang Kisra di tangannya. Sebuah peristiwa simbolik. Bukan kebanggaan duniawi, tapi saksi bahwa janji Nabi itu nyata. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan subscribe untuk video lainnya.